Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan mari saudara, kita mengambil waktu sejenak kita untuk bersaat teduh. Saudara, saat teduh kita terambil dari Matius 10 ayat yang kelima hingga yang ke-15. Matius 10 ayat yang kelima hingga ke-15 berbunyi demikian. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Saudara, kita seringkali mendengar suatu istilah bahwa kabar buruk itu mudah tersampainya daripada kabar baik. Ya, kita semua tahu istilah itu, kabar buruk itu cepat nyampe daripada kabar baik. Misalnya dalam sebuah komunitas gereja, hal-hal yang jelek-jelek itu cepat sampai. Hal-hal yang buruk-buruk itu cepat sekali nyampe. Coba saudara, ada hal-hal yang baik, jangankan nyampe, dengar di telinga aja untung-untungan saudara. Saudara, kabar buruk sering kali cepat sampai, tapi kabar yang baik jarang nyampe nya. Saudara, apa sih maksudnya saya mengatakan demikian? Saudara, kalau kita sama-sama melihat terlebih dahulu bahwa Matius pasal 10 ayat 5-15 yang kita sama-sama baca, kita melihat bahwa Yesus itu mengutus murid-muridnya. Ya, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan mengenai kabar kerajaan sorga. Saudara, tentu kabar yang diberitakan bukan untuk orang-orang di luar orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Yahudi. Makanya Yesus bilang kepada mereka tidak boleh menyimpang ke jalan bangsa lain atau pergi ke jalan-jalan di luar tanah Israel. Injil jangan dulu tersampaikan kepada bangsa lain sebelum bangsa Yahudi menolaknya terlebih dahulu. Saudara, di sini sangat jelas bahwa Yesus bukan melakukan diskriminasi ras. Yesus nggak anti orang di luar Yahudi, saudara. Tetapi memang seperti itu alurnya. Orang Israel, orang Yahudi, umat pilihan Allah harus dengar berita Injil terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam perjalanan Paulus juga melakukan hal yang serupa, saudara. Yakni memberitakan Injil pertama kali kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi menolaknya. Dan akhirnya Injil itu diberitakan kepada orang non-Yahudi. Saudara, sekarang kita melihat bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Injil itu harus diberitakan kepada semua orang. Injil itu harus diberitakan kepada semua orang. Saudara, bagaimana respon kita hari ini? Hari ini kita yang telah mengalami kuasa Injil, kita yang telah mengalami akan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Maukah saudara kita menggunakan mulut kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus yang telah mati bagi kita, memberitakan Injil itu kepada orang-orang lain. Bukan kita menyimpan kabar baik itu. Memberitakan kasih cinta Tuhan kepada orang lain, bukan memberitakan yang tidak baik. Seringkali kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal yang tidak seharusnya kita katakan sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen dalam gereja, dimanapun saudara, berusaha ingin menjatuhkan orang lain dengan bibirnya, berusaha ingin menghancurkan orang lain dengan bibirnya, berusaha ingin menyudutin orang lain, dan lain sebagainya saudara.
Ini merupakan tindakan tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kita dipanggil bukan untuk ngomongin orang lain. Kita diselamatkan bukan untuk kita tujuannya kita ngerasani orang lain, saudara. Tapi saudara, itu beritakan kebenaran. Beritakan Injil. Toh saudara, kalau kita coba pikir-pikir, masa saudara kita yang telah mendapat kabar baik, ibaratnya kita yang menerima hadiah terbesar, masa sih kita pegang sendiri, kita nggak mau beritakan? Masa sih kita sebagai orang percaya hanya memberitakan yang jelek-jelek saja, bukan memberitakan yang benar? Masa sih kita hanya memberitakan yang buruk-buruk saja, ngomongin yang buruk-buruk saja, bukan yang benar? Saudara, firman Tuhan hari ini ingetin kita semua, Injil pertama kali itu bagi orang Yahudi, tapi sekarang Injil itu menyebar luas sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28. Ayo kita sama-sama beritakan Injil. Ayo kita sama-sama kabarkan Injil, kabar keselamatan itu. Ayo sama-sama kita hidup menyenangkan hati Tuhan, membawa orang kepada Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Sebab kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Saudara, sebagai orang percaya, sungguh sangat sia-sia jikalau kita mengatakan kita percaya Yesus, jikalau kita mengatakan kita beriman kepada Yesus tapi kita nggak pernah beritakan Injil. Sungguh sangat sia-sia sebagai orang Kristen kita datang, duduk ke gereja, kita beribadah, kita pulang begitu saja. Kita nggak menceritakan mengenai Yesus. Kita yang telah mengalami Yesus, kita harus ceritakan Yesus. Kita harus ceritakan Yesus kepada semua orang. Saudara, umat Tuhan yang cinta Tuhan dan diselamatkan, itu adalah umat yang memberitakan Injil. Saya ulangi ya. Umat Tuhan yang cinta Tuhan dan diselamatkan, itu adalah umat Tuhan yang memberitakan Injil. Stop gosip, saudara. Jauhi ucapan-ucapan yang tidak benar. Komunitas-komunitas yang kiranya mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, tegur mereka. Ajak mereka, ayo kita ceritakan mengenai Yesus kepada orang lain. Bukan ceritakan keburukan-keburukan orang lain. Oleh karena itu saudara, seperti di awal yang saya sudah katakan, kabar baik itu susah nyampenya. Tapi kabar buruk itu gampang nyampenya. Tapi sekarang saudara, kabar baik itu harus cepat nyampenya. Harus cepat nyampenya. Karena kabar baik itu yaitu Injil itu sendiri harus cepat diberitakan kepada semua orang. Agar semua orang boleh dengarkan cinta kasih Tuhan. Semua orang boleh dengar akan kebaikan Tuhan. Saudara, kisah terindah dalam hidup ini ketika kita telah mengalami Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi saudara, kisah yang tidak kalah indahnya ketika kita mau membagikan kasih Yesus kepada orang lain. Membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dari hari lepas hari. Tidak usah jauh-jauh saudara, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar rumah kita, kepada orang-orang di sekitar yang kita jumpai, mungkin di pasar. Ayo ceritakan mengenai Yesus. Sebab Yesus adalah Juru Selamat dunia. Berita Injil kerajaan sorga itu harus diberitakan. Dalam pemberitaan Injil bukan kita yang ditinggikan, tetapi Yesus yang ditinggikan. Oleh karena itu saudara, mari sama-sama kita beritakan Injil, giat memberitakan Injil, kabar baik kerajaan sorga. Mari kita berdoa, Tuhan tolong kami, ajar kami untuk boleh memberitakan kebenaran Tuhan, menggunakan mulut kami untuk boleh memberitakan yang baik, yaitu kabar Injil, bukan memberitakan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.